Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Salam, Horas Madihita Salhutna. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, salam jumpa di hari yang Tuhan anugerahkan buat kita hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita, terlebih dahulu kita disapa oleh firman Tuhan yang diambil dari Yehezkiel pasal 16 ayat 8. Maka aku lalu dari situ, dan aku melihat engkau, sungguh engkau sudah sampai pada masa cinta berahi. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau. Demikian firman Tuhan Allah, dan dengan itu engkau aku punya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih, terkadang kita sudah seperti kacang lupa akan kulitnya. Begitu mudahnya melupakan asal-usul dan juga orang-orang yang menolong kita hingga berhasil. Demikianlah halnya bangsa Israel. Mereka sangat menikmati segala kelimpahan yang mereka terima dari Tuhan. Tapi mereka lupa diri. Mereka hidup sesukanya serta berbuat keji dengan mengikuti kebiasaan bangsa-bangsa di sekitarnya. Bahkan mereka sudah menyembah berhala dan dewa-dewa seperti bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Bangsa Israel sudah seperti perempuan sundal dengan memberikan segala yang ia peroleh. Bahkan Israel juga ikut-ikutan mempersembahkan anak-anak laki-laki dan perempuannya sebagai korban dalam api. Akibatnya Israel kehilangan segala yang dimiliki. Saudara-saudara terkasih, nats ini merupakan gambaran kegagalan bangsa Israel untuk mempercayai Tuhan. Hal ini merupakan penyelewengan dan ketidaksetiaan mereka di hadapan Tuhan. Tapi di tengah situasi seperti itu, firman Tuhan datang kepada Yehezkiel agar ia menyerukan tentang masa lalu Israel yang memalukan, sementara mereka tidak lagi menyadari bahwa semua yang dimilikinya tidak lain berasal dari Tuhan. Sebagai respon atas anugerah Tuhan yang sedemikian besar, mereka bukannya hidup dengan setia, namun sebaliknya tanpa rasa malu mengikuti nafsu mereka yang di luar akal sehat. Saudara-saudara yang terkasih, inilah gambaran nyata dari umat Tuhan yang sedemikian mudah melupakan anugerah yang besar. Dan inilah suatu cerminan yang memalukan bagi kita yang sering sekali juga berada dalam kondisi yang sama. Tapi alasan dari seruan firman Tuhan yang memperhadapkan mereka dengan rasa malu ini adalah kesetiaan Tuhan dalam memelihara janjinya. Sehingga melalui rasa malu ini mereka dituntun untuk mengingat serta mengenali siapa diri mereka dan bagaimana kondisi mereka di hadapan Tuhan. Karena itu, saudara terkasih, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita supaya kita juga mau mengenal siapa kita.
Kita mau mengenal asal-usul kita, sehingga melalui itu kita semakin setia kepada Tuhan. Supaya melalui kesetiaan kita, Tuhan tidak murka bagi kita. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas kasih dan anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Hingga pada saat ini kami merasakan penyertaan dan perlindungan Tuhan bagi kami. Engkau sudah memberikan nafas kehidupan, kekuatan dan kesehatan bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk merespon semua anugerah dan berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami. Supaya kami mau mengenal diri kami, asal-usul kami. Bahwa apa yang ada dalam hidup kami, itu semua adalah anugerah Tuhan. Untuk itu Tuhan, ajar kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan jangan biarkan kami menduakan Tuhan, meninggalkan Tuhan sedetik pun dalam hidup kami. Tapi kami mau semakin mendekatkan diri kami pada Tuhan. Karena ketika kami mendekatkan diri kami, di situ Tuhan akan semakin dekat kepada kami. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Berlangkah Tuhan memberikan Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, supaya Roh-Mu Tuhan yang memimpin kami, yang mengajar kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Bapa di sorga, sepanjang satu hari ini, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Berlah Tuhan yang senantiasa memberkati kami dalam setiap aktivitas kami, dalam setiap pekerjaan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan segala pekerjaan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami yakin percaya semua pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami itu merupakan jalan Tuhan untuk membutuhi kehidupan kami. Bapa di sorga, berkati Tuhan semua seisi rumah kami, anak-anak kami. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup mereka. Berlangkah Tuhan memberkati mereka dalam studinya, dalam belajarnya di sekolah, bahkan dalam setiap pekerjaan mereka. Berlah mereka tetap dalam sukacita untuk melakukannya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bawakan ke hadapan Tuhan seluruh jemaat-Mu, keluarga kami, saudara-saudara kami. Jika saat ini Tuhan, mereka dalam keadaan sakit, terbaring di rumah sakit, dirawat di tengah-tengah rumahnya, Tuhan Yesus kasihani mereka. Engkau Tuhan yang turut campur tangan dalam pengobatan mereka. Berlah Tuhan yang memberkati semua para dokter, para medis. Engkau Tuhan memberkati makanan minuman, bahkan obat, bahkan semua keluarga yang mengurus mereka. Supaya mereka Tuhan mendapatkan sukacita, pemulihan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, kami mau serahkan Tuhan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampunkan kami atas segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami dilayakkan Tuhan untuk menerima berkat dan anugerah yang Tuhan akan berikan bagi kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus telah memberkati saudara sekalian. Amin. Salam, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tetap semangat, tetap bahagia, dan tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati.